Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu. Ballaghar risalata wa addal amanata wa jahada fi sabilihi hatta atahul yakin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. اعلموا فإن أصدق الحديث هو كتاب الله wa khairul hadi hadi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hayya bina nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amihil wafirah hatta qadarna al-hudur bi hadzal yawm bi hadzal nahar li ada'i salatil jum'ah bil jamaah. Selalulah kita sebagai hamba Allah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini dengan aman dan tentram. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kelak dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, Allah turunkan rahmatnya kepada kita di yaumil akhir, sehingga kita semua mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimtithali awamiri, selalu menjalankan perintahnya, wajtinabi nawahi, dengan selalu berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangannya, sehingga kita bisa menggapai darajah al-muttaqun di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1 minggu telah berlalu ke hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 78 tahun Indonesia telah merdeka, dan nyatanya kita juga harus bisa berkonsentrasi dengan kemerdekaan dalam menunaikan ibadah kita di negeri kita tercinta ini. Salah satu ibadah yang harus kita merdekakan adalah yang paling wajib setelah syahadat adalah as-shalah. Apakah sholat kita masih terkungkung oleh kegiatan rapat-rapat kerja kita? Apakah sholat kita masih terkungkung oleh hanya kewajiban, tapi bukan karena panggilan ingin berkomunikasi dengan Sang Rabbul Izzah yang menciptakan kita? Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ketika seorang hamba menunaikan, melaksanakan perintah sholat, dia akan mudah mengkorelasikan, akan mudah mengaplikasikan, akan mudah mempraktekkan apa yang namanya sabar. Tapi jika seorang hamba hanya menunaikan sholatnya karena kewajibannya, belum karena panggilan hati karena Allah, maka kita sulit akan menemukan istilah sabar dalam diri seorang hamba tersebut. Yang mana artinya Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat itu penolongmu dengan kunci kesabaran.
Seorang hamba tidak akan mencapai derajat seorang yang sabir, yang sabar di sisi Allah, kalau belum menunaikan sholat dengan baik dan benar. Bagaimana kita menunaikan sholat dengan baik dan benar? Ifhamu waqra'u, fahami kalimat per kalimat, kata per kata dalam runtunan ibadah sholat tersebut. Dari awal setelah niat itu kita akan melantunkan Allahu Akbar. Pahami dengan secara maksimal. Maka kita akan menemukan hakikat sholat dan akan menemukan sifat sabar dalam diri kita. Yang mana nanti kita akan jalankan ibadah sebuah kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun. Dari kali Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita sebagai seorang hamba, sholat sudah meresapi dalam tubuh kita, maka ketika kita baru takbir, kita merasa kecil. Panjangnya kita merasa kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun kekayaannya, kita merasa kecil karena Allah Maha Kaya. Apapun yang kita nikmati di dunia ini, semua akbar, yang Maha Besar memberikan kepada kita. Inilah hakikat sholat. Jika kita mencapai dari sholat kita, maka maknai kata perta dan niat dalam sholat itu. Maka muslimina rahimakum, ketika sudah menyambung takbir sampai assalamualaikum, itu dalam diri dan manati besar-besar. Yang pertama kita akan coba bahwa kita sadari dan kita jalan pada sholat dengan sebaik-baik sesunan diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan menumbuhkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa sudah disampaikan di awal khutbah tadi pembukaan, yaitu tinggalkan larangan, melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu perintah Allah. Akan terus meningkat ketakwaan kita ketika kita sholat kita baik dan seorang hamba sholatnya baik dan benar, masih sisi-sisi dalam dirinya terkis, dengki, menghasut, doa, mengemar orang guru ketika ta'lim dan sebagainya, akan pertanyakan seorang hamba tersebut. Hal sah sholat itu, apakah sholatnya benar ke Allah? Oleh itu ma'asyirin rahimakumullah, ingin mencapai kekhusyuan, ingin mencapai jati diri sholat sebaiknya makna faham tersebut. Minimal baca yang awam paham suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah ada intisari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku jangan disembah yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Apapun kesulitan, ambil wudhu, salat, minta sama Allah, baru kita berwasilah kepada makhluk-makhluk yang lain, yaitu dengan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema kita tentang kemerdekaan, merdeka dalam menunaikan ibadah kita paling utama, yaitu setelah syahadat kita sholat. Ketika sholatnya baik, nanti zakatnya akan baik, sedekahnya akan baik, Allah bukakan pintu rezekinya, akan mudah berpuasa, akan mudah berzakat, akan mudah menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah umroh dan haji. Utamanya kuncinya, jagalah sholat kita. Karena apa? Jika seorang hamba sudah lalai, lupa dan malas atau melupakan sholat, tunggulah dia akan disolatkan oleh kaum muslimin yang lain, yaitu tidak lain adalah kematian akan menjemputnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gapailah sholat kita dengan baik dan benar. Agar memberi manfaat yang kedua adalah bahwa Allah akan lebih cinta kepada kita. Mengapa? Karena dengan sholat kita akan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam dalam iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berkomunikasi pada Allah. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Tuhanku, sang penguasa alam semesta. Itu adalah rangkaian kata-kata yang kita pahami. Ketika seorang hamba membaca surat setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah Allah yang satu, Allahus samad. Ya Allah, aku hanya bergantung kepadamu, tidak lain dan tidak bukan, hanya kepadamu aku bergantung, menggantungkan nasibku, menggantungkan semua keuntungan dan sebagainya. Maka dengan sholat kita berkomunikasi dengan Allah, Allah akan lebih cinta.
Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini sudah umum, kita pasti tahu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau seorang hamba sudah baik dan benar salatnya, dia akan terbebas, dia akan merdeka, tidak akan dirinya berbuat keji dan kemungkaran. Yang mana keji dan kemungkaran tidak hanya terpaut kepada mencuri, berzina, tapi perbuatan keji dan kemungkaran yang percikannya kecil-kecil, menghasut, mengadu domba, berghibah, itu dia berarti masih kita perlu pertanyakan, hal sohat solatuhu, apakah solatnya sudah benar ingin berkomunikasi kepada Allah atau hanya menuntaskan kewajibannya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan penyampaian khutbah yang singkat ini, 1 minggu telah berlalu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadikanlah Indonesia ini baldatun thayyibah. Kita sudah aman dari beribadah, maka manfaatkanlah masjid yang luas ini, yang nyaman ini dengan sebaik-baiknya. Hidupkanlah dengan kegiatan-kegiatan, merdekakanlah dari segala perbuatan-perbuatan yang membuat masjid itu keruh dan sebagainya, dan fokuskan bahwa diri kita telah merdeka dari jajahan para penjajah. Sekarang diri kita merdeka untuk beribadah sepuas-puasnya, menggunakan masjid, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini kita bisa berjalan dengan baik dan juga menunaikan ibadah sholat kita yang paling utama, sholat fardu yang 5 tersebut kita jaga dan baik, sehingga Allah turunkan rahmatnya dan kita selalu merdeka di negeri kita tercinta ini, Indonesia Raya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi wa ja'alal qur'ana kitaban mubina wa arsala Muhammadan nabiyya wa rasula. Fassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berfirman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai hambaku yang beriman, wahai hambaku yang mengaku dia orang Islam, bertakwalah dengan sebaik-baik takwa, maka Allah janjikan pintu jalan keluar dengan seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Syarat dan ketentuan berlaku. Segala permasalahan hidup kita di dunia ini akan selesai dengan mudah, yaitu syaratnya takwa. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangnya. Menjalankan perintah Allah, merdeka kita negeri ini. Jalankanlah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Ketika sholat kita baik, perbaiki dengan kesabaran diri kita. Batasi, bentengi, jangan sampai kita terkenal dengan perbuatan yang zalim, terkenal dengan perkataan yang tidak baik, terkenal dengan selalu menghasut, menggibah, mengadu domba, karena sholat itu mencerminkan diri kita sendiri. Kalau diri kita baik, anggota tubuh kita, lisan kita, mata kita, hidung kita, tangan kita baik, berarti seorang hamba tersebut menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, sebagaimana memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, i'lamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات يا قاضي الحاجات إنك أنت سميع الدعاء قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر من بلدنا هذا أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة